Pengalaman pertama saya merasakan solo camping. Awalnya sih memang lumayan takut dan parno kalau tempatnya tidak sesuai ekspektasi atau sepi. Tapi pada akhirnya saya menikmati juga ngecamp di sini. Dengan hutan pinus dan pemandangan gunung gede, kemudian city light di malam hari, sampai saya bertemu dengan teman baru. Walaupun perjalanan ke sini itu effort banget, tapi pada akhirnya terbayarkan kok. Saya persembahkan solo camp di Bukit Bintang, Gunung Batu Cisuren. Saya tiga berangkat. Ayo ikuti terus perjalanan saya. Kebetulan camping sendirian karena istri tidak ikut. Dia main sendiri dengan teman-temannya. Iya. Mari kita lihat dia bisa gak camping sendirian. Bisa. Cuma nanti cerita ke kamu. Cerita kayaknya aku rep-repan deh, bisa jadi. Ya, karena Ingat ya, jadi agak takut. kalau nanti tempatnya sepi, bikin tendanya di dekat warung. Iya, boleh. Kalau gak ntar pindah ke Mandalawangi aja lah. Keluar lagi dong, kan udah bayar. Ya juga sih. Ke bawah lah. Ke bawah. Bawah mana? Curug Curug mana? Curug Batunya. Oh iya benar. Iya benar, ke situ aja lebih ramai kalau boleh. Ayo. Mau jalan. Assalamualaikum. Setelah berpamitan dengan istri, akhirnya saya meluncur ke tujuan saya. Untuk rute yang saya ambil, saya melewati Jonggol dan Puncak 2. Alasannya sih agar tidak kena macet di Bogor atau jalan yang ke puncaknya. Selain itu, saya juga ingin lebih santai dan menikmati jalan di Puncak 2. Sayang sekali footage di Puncak 2-nya nggak kerekam, jadi tidak bisa saya masukkan ke video ini. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, sampailah saya di front office tiket masuk untuk ke Bukit Bintangnya. Untuk front office-nya itu sendiri, itu masih satu kawasan dengan Curug Gunung Batu Cisuren ya. Zaki, iya. Itu rame nggak di atas? Rame ya. Baru buka kalau weekend. Oh gitu. Iya. Kita mau berapa malam? Satu malam aja. Satu malam aja. Iya. Oke, iya. Berapa om? 30 per orangnya. Oh ya. Kalau di Curug Batu Gede Cisurennya kan juga bisa camping ya? Bisa. Itu bisa bawa tenda pribadi nggak? Bisa. Oh bisa. Sini ada 3 bukit. Iya. Bukit Damar, Bukit Curug, sama Bukit Bintang. Kalau Bukit Curug itu yang di sini yang dekat. Yang dekat di atas itu. Iya, kalau Bukit Damar? Bukit Damar ini. Oh, ke atas ini. Yang paling atas itu Bukit Bintang berarti. Bukit Bintang. Oh iya. Yang paling atas. Kembaliannya Terima isinya. Oke, terima kasih. Ya. Berarti mau pakai motor kalinya? Iya. Lewat itu. Ngikutin jalan aja ya? Lewatin jalan terus. Di situ ada K2, lewat K2 Bukit Bintang. Oh iya. Oke, terima kasih om. Oke, siap, sama-sama. Hati-hati. Nah, setelah bayar tiket, saya melanjutkan ke Bukit Bintangnya. Untuk ngecamp di sini itu ada 2 pilihan untuk sampai ke lokasi. Yang pertama, kalian bisa trekking, atau yang kedua, kalian bisa naik motor. Kalau trekking, ya kaki kalian yang capek. Dan kalau naik motor, ya motor kalian yang harus dipastikan sehat. Karena naik motor lewat sini, motor yang sehat pun bisa sakit kalau lewat sini. Alasannya kalian bisa lihat sendiri di video ini loh.
jalannya sendiri masih bebatuan. Ya, walaupun kalian disajikan pemandangan berupa perkebunan teh dan pegunungan, ya resikonya ya seperti ini, jalannya masih belum bagus dan masih bebatuan. Sebenarnya sih emang jalan ini tuh bukan jalan umum setahu saya, tapi jalan punya perkebunan teh. Dan saya juga sempat jatuh barang saya, kemudian tidak ada orang di sini. Jadi kalian juga harus berpikir seperti itu, dipastikan motor kalian sehat ketika lewat sini. Kebetulan ketika saya lewat sini pun saya sempat kesasar atau dibilang saya salah belok. Jadi saya malah masuk ke camp K2 namanya. Dan kebetulan pas saya nyampe situ tidak ada orang sama sekali. Ya udah, akhirnya ya udah saya balik lagi. Oke, kayaknya saya salah tempat deh. Soalnya sepi banget, gak ada apa-apa ini. Gak ada apa-apa. Terus baca-baca tulisannya K2 Camp, K2 Camp. Mungkin lurus lagi kali ya. Aduh, capek banget. Let's go. Ternyata Bukit Bintang itu tidak jauh dari lokasi tempat saya kesasar lagi atau camp K2. Nah, setelah itu dari jalanan berbatuan, timbullah jalanan bertanah. Karena jalannya bertanah dan sebelumnya sepertinya hujan, jadi jalannya lumayan licin. Saya harus benar-benar hati-hati agar tidak jatuh ketika lewat sini. Kalian bisa lihat sendiri jalannya kecil, tanah, dan lumayan licin. Kanan kiri saya tadi juga berupa kebun teh. Nah, setelah itu saya sampai di parkiran Bukit Bintangnya. Dan plot twistnya ternyata pas ketika sampai di situ itu hanya saya doang yang pakai motor. Kita udah sampai di Bukit Bintang dan mau cari spot buat mendirikan tenda. Agak bingung karena tempatnya banyak ya, dan ini masih sepi. Jadi sebenarnya saya bisa ambil di mana aja, tergantung tempat yang saya pengen. Oke, udah zuhur dan tenda udah selesai saya dirikan, tinggal ngambil beberapa barang lagi terus dimasukin, terus kita makan siang mungkin atau istirahat. Yang penting ambil barang dulu deh dari atas. Ayo, let's go. Setelah saya sampai di Bukit Bintang, saya mencari tempat atau spot untuk saya mendirikan tenda saya. Baru setelah saya dapat tempatnya, saya mendirikan tenda, kemudian merapikan setiap barang bawaan saya masuk ke dalam tenda atau di luar tenda. Setelah saya merapikan barang bawaan saya, akhirnya saya memutuskan untuk bikin kopi buat menambah semangat saya di siang hari ini.
Jadi saya masak nasi karena lebih simpel, dan untuk cara masak nasinya kebetulan udah dikasih tahu istri juga udah ngechat saya tata cara lengkap masak nasi di alam. Nah, tadi baru aja ngaduk nasi, terus kita tunggu 20 menit dengan api yang kecil. Oke, jadi nasi tinggal kita tunggu 10 menit lagi sampai bisa kita makan. Sambil menunggu, saya mau masak ayam dulu. Oke, jadi apa nih? Jadi bebeknya disiram-siramin minyak panas. Jadi udah selesai semua, saatnya kita santap. Nih nasinya yang tadi dimasak, kita lihat apakah berhasil. Berhasil, tidak ada yang gosong. Bismillah. Makan. Udah selesai makan siang, sekarang udah asyar. Udah sore aja, tapi yang camping masih baru 2 kelompok ya. Satu saya, satu lagi kelompok orang, isi 9 orang. Agak deg-degan jujur, sumpah, kayak ntar malam sesepi apa ya di sini ya. Padahal tempatnya bagus loh, bagus banget. Mungkin karena harus trekking jauh kali ya kalau nggak pakai motor. Dan kalaupun pakai motor emang aksesnya yang masih bebatuan gitu. Jadi mungkin banyak yang lebih memilih camping di bawah, di tempatnya namanya Gunung Batu, Curug Batu Cisuren kalau nggak salah. Bukit Bintang ini tempatnya bagus, padahal bagus banget. Pohon pinus, kemudian kita bisa ngelihat gunung, kemudian ada city lightnya kalau malam. Ayo kita coba explore Bukit Bintang. Ini dari arah parkiran. Di sini ada, kayaknya sih tadi sih dengar kalau nggak salah ini adalah tempat penjaganya juga. Di sini dia, lihat aja lampunya juga hidup. Kita coba lihat ya. Padahal kalau ngelihat dari tata letaknya, ini kayaknya emang didesain buat orang itu berwisata di sini. Dan kalau tadi ketika saya sampai ya, penjaganya itu sangat-sangat peduli dengan yang ada di sini. Sampai dia sampai nyapuin tempat buat spot-spot mendirikan tenda, disapuin sama dia. Bahkan tadi nih ya, ketika saya sholat, itu sajadahnya wangi banget tau. Itu menunjukkan bahwa penjaga di sini itu care banget sama tempatnya. Jadi yuk, kalau kalian emang demen camping, kesini aja lagi. Namanya Bukit Bintang. Tuh ada tulisan dilarang mengambil sadapan. Apa sadapan ini kali ya? Ini sadapannya namanya mungkin ya.
Jadi di Bukit Bintang ini tuh ada warung 24 jam dan itu termasuk penjaganya sih. Anu kan bojoku wis dikena komentari ngene. Kok itu ceweknya judes banget ngono kan. Oh iya, ntar saya siap, saya gituin kan. Tak ngono kayak. Darane bojoku kuwi ponakane. Terus komen meneh ning videoku. Wow, berarti wudu iki. Kono soalnya wis apa jenenge ngrekomendasike tempat kan ning Luwih Ijo atau apa ngono kan. Terus wah berarti dudu kuwi dong, dudu sepupuku dong. Jare bojoku. Kayane wudu. Wah, subscriber ge ora ngasih 100 ya seneng sing head tahun jare bojoku. Sekarang udah jam 6:30. Habis ini mau masak nasi sama ayam. Terus nikmatin malam. Terus tidur. Kalau kalian ngecamp di Bukit Bintang, itu view malam itu ada city light. Iya. Dan kita bisa melihat jalan puncak. Jadi bahkan kalau saya terka-terka ya, sepertinya sih ketinggian ini tuh hampir sama kayak puncak pas. Jadi malam ini juga harusnya dingin di sini. Ini aja udah mulai kerasa dinginnya. Masih ada sisa sih dikit. Teman-teman, kayaknya malam ini cukup kali ya. Mau tidur udah jam 9. Apalagi badan capek banget kan. Oke, jadi sampai ketemu besok pagi. Saya mau tidur dulu. Dadah.
Dadah.